Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Satu kegirangan kita boleh ada di ruangan ini Saudara. Karena penyertaan Tuhan, karena lingkupan Tuhan bagi Saudara dan saya. Amin. Masih dalam prokes COVID-19 Saudara. Kita ikuti anjuran pemerintah. Kita percaya Tuhan hadir tengah-tengah kita. Kalau kita mau datang kepadanya dengan sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Kita masuk hadiratnya Saudara. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Syukur terima kasih. Haleluya. Terpuji nama, glory bagi nama. Haleluya. Kami agungkan Engkau Tuhan. Engkau yang layak kami sembah. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Kasih pemeliharaanmu Tuhan. Setiap musim, setiap waktu. Terima kasih kasih setiamu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan bagi kami. Haleluya. Haleluya. Semusim berlalu. Amin. Terima kasih kasih setiamu Tuhan. Pemeliharaanmu bagi kami Tuhan. Dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kasih setiamu yang dalam Tuhan.
kasih setiamu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Kami angkat tangan kami Tuhan. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan kami. Haleluya. Luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Terpuji namamu Tuhan. Kami angkat tangan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Takkan habis kasih-Mu bagi kami Bapa, tak lekang oleh waktu. Haleluya. Tidak luntur oleh hujan. Terpuji namamu Tuhan. Terpuji namamu. Kami angkat tangan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpuji namamu. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terpuji namamu. Kami bersyukur karena kasih-Mu tak pernah habis. Tak lekang oleh waktu. Haleluya. 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 Sebentar dengan hormat Bapak Pendeta Thomas berdoa untuk ibadah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, sungguh benar Tuhan. Sungguh pasti Tuhan bahwa kasih-Mu tidak terukur Tuhan. Kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Sebenarnya kami bersyukur punya Tuhan yang seperti Engkau. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kalau pada saat-saat pandemi ini Tuhan, yang coba membatasi kami untuk beribadah, kami masih bisa tetap beribadah Tuhan, walaupun secara online Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun kami ibadah secara online, kami tidak akan dibatasi dengan berkat-Mu yang tidak terbatas Tuhan. Terima kasih Tuhan, marilah Engkau berkati kami Tuhan, yang ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya Tuhan, biarlah Engkau lawat kami percaya Tuhan, kalau kami yang tidak terbatas, Allah kami yang luar biasa, Allah yang kami mengasihi kami sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus hamba selalu berdoa dan bersyukur haleluya. Amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan saudara yang ada di rumah. Haleluya, haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan saudara, Bapak Ibu yang ada di rumah. Terpuji Tuhan kita. Haleluya. Saudara percaya hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Hari ini amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan saudara. Haleluya. Hari ini amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita Bersuka dalam Tuhan. dalam Tuhan. Amin. Bersuka Bersuka dalam Tuhan. dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, Bersuka citalah. Oh, Bersuka dalam Tuhan. bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, Bersuka citalah. Bersuka dalam siapa saudara? bersuka dalam Amin. Tuhan. Dia yang luar biasa. Bersuka, Bersuka citalah. Oh, bersuka, terpuji namamu Tuhan. bersuka dalam Tuhan. Sekarang Sama-sama saudara. bersuka, bersuka. Haleluya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka,
Amin. Masih siap? Kita memuji Tuhan, haleluya. Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Amin. Amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Amin. Tuhan, Pujilah Dia. kemurahannya Besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan Haleluya. namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang penolong hidupku. Tuhan, Tuhan yang Amin. ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Terpujilah namamu. Haleluya. Besarkan nama Tuhan. pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas. Aku tak dapat Amin. balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Tuhan yang penolong hidupku. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi saudara. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. 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 Terpuji namamu Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi saudara. Haleluya. Hanya lewat nama Dia, nama Yesus Kristus Benar Tuhan. yang dapat menyelamatkan hidup saudara dan Amin. saya. Amin. Amin. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini selain nama Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya penyelamatanmu yang luar biasa dalam setiap anak-anakmu Tuhan. Sekarang saat yang indah Tuhan. Kami mau belajar dengan firman-Mu Bapa. Mengurapi hamba-Mu Tuhan. Mengurapi setiap kami yang mendengarkannya Bapa. Haleluya. Puji nama-Mu Tuhan.
Amin. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Ku rindu sabdamu, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Amin. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman. Amin. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Haleluya. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda. Berfirmanlah, berfirmanlah. Waktu dan mimbar saya serahkan bagi hamba-Nya. Amin. Haleluya. 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 Yesus. Kurelasakanlah, kurelamanasiakanlah, ramanasiakanlah. Oh, haleluya, haleluya. Mari Tuhan berikan kami hati yang rindu. Seperti rusa Tuhan, yang rindu sungai-Mu Tuhan. Rusa ini bukan hanya sekedar mau menghilangkan hausnya, tapi dia harus menghindarkan diri dari begitu banyak malapetaka yang mengancam nyawanya. Begitu juga keadaan kami Tuhan pada saat ini. Dengan masa-masa pandemi seperti ini, kami begitu masa sesak Tuhan. Kami merasa terancam Tuhan. Kami merasa tidak nyaman. Ada kuasa-kuasa yang begitu menekan kami. Tapi kami percaya Tuhan,
pada saat ini kami sudah datang ke hadirat-Mu. Kami sudah datang ke sungai kehidupan-Mu Tuhan. Sebentar lagi akan minum sungai-Mu Tuhan. Seperti rusa itu Tuhan. Dia bukan hanya terhilang rasa hausnya, tapi dia boleh terjamin perlindungannya dari malapetaka, mara bahaya, segala singa yang mengancam nyawanya. Dia akan diluputkan karena dengan masuk ke sungai-Mu Tuhan, kami dapat perlindungan-Mu. Sehingga seperti rusa itu Tuhan, dia dalam keadaan selamat sampai kembali ke rumah. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan sertai pemberitaan firman-Mu, biarlah kami boleh mengerti, meresponi, dan mengalami kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh termeterai 30 lipat, 60 lipat, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama keselamatannya, dalam nama Tuhan Yesus. Hamba sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah dalam ibadah online. Haleluya. Memang kita merasa dengan ibadah online ini sangat-sangat terbatas. Jadi kita melihat bagaimana usaha kuasa kegelapan mencoba membatasi berkat Tuhan, tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak terbatas. Ya, kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi, berkat Tuhan tidak bisa dibatasi dengan masa pandemi seperti ini. Karena kita percaya Tuhan kita itu Allah yang selalu bisa mengatasi apapun juga. Karena Allah kita Allah yang tidak terbatas, yang bisa mengatasi apapun juga. Kita boleh bersyukur Tuhan bahwa kita punya Tuhan yang tidak terukur kasih-Nya, tidak ada duanya kuasanya. Haleluya. Biarlah kita boleh selalu puas. Haleluya. Kita punya Allah yang tak terbatas itu. Dan kita percaya Dia bisa mengatasi bahkan menghabisi masa pandemi ini. Sehingga kita boleh dalam hidup dalam kelegaan, dalam kebahagiaan yang selama-lamanya. Haleluya. Mari pada pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan, bagaimana kita bisa mengatasi masa pandemi ini. Kita akan lihat di sini dalam kitab Matius. Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Saya akan bacakan buat kita semua. Haleluya. Perumpamaan Kanaan yang percaya. Perumpamaan perempuan ya. Perempuan Kanaan yang percaya. Matius 21, Matius 15 ayat 21 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanlah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan sedang kerasukan setan dan sangat menderita." Ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ya saudara. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ya, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia, sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ayat 27. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya."
Maka kata Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika juga anaknya sembuh. Amin. Haleluya. Haleluya. Inilah firman Tuhan yang saya berikan tema, yaitu karakter ilahi mengatasi pandemi. Karakter ilahi mengatasi pandemi. Kita belajar di sini dari seorang wanita Kanaan. Ya. Sama seperti kita adalah orang-orang yang bukan Yahudi, saudara-saudara. Ya. Jadi wanita Kanaan ini juga bukan orang Yahudi. Jadi kita bisa belajar di sini. Ya. Haleluya. Ada 4 hal yang pada pagi hari ini saya bicara mengenai dasar dari karakter ilahi itu. Ya. Ada 4 hal yang sehubungan dengan dasar karakter ilahi itu. Nah, kita di sini bagaimana wanita Kanaan ini dia sudah minta tolong sama Tuhan. Ya. Tapi dikatakan firman Tuhan pertama didiamkan. Ya. Yang kedua diusir. Yang ketiga disepelekan. Yang terakhir dihina, saudara-saudara. Wah. Mari kita lihat firman Tuhan bagaimana respon wanita itu. Biarlah kita sebagaimana wanita itu meresponi, ya, apa yang terjadi dalam kehidupannya, kita gak mau meresponinya, saudara-saudara. Karena inilah solusi yang terbaik, ya, buat kita mengatasi pandemi. Bahkan apapun juga, saudara-saudara, ya, bukan hanya pandemi ini bisa diatasi, tapi dihabisi, saudara-saudara. Ya, kita adalah manusia-manusia unggulan, saudara-saudara, ya, manusia yang luar biasa, yang sangat berharga. Ya, yang pertama ini kita belajar dengan didiamkan. Ya. Jadi kita lihat wanita ini didiamkan. Ya. Jadi ini contohnya, saudara-saudara, kalau kita berdoa, ya, ini kita bagaimana kalau didiamkannya bicara jangan kita mudah putus asa, saudara. Ya. Jangan mudah kita putus asa, saudara. Ya, ya. Yang pertama ya ini jangan mudah kecewa. Ya. Kadang-kadang kita dalam kita berdoa itu kita mudah kecewa. Kalau kita di doa kita nggak dijawab, lalu kita ya lari dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Ya. Banyak orang kecewa ikut Tuhan, saudara-saudara. Hari-hari ini banyak ikut Tuhan. Kecewa, saudara-saudara. Karena masa-masanya begitu sulit. Mereka lari tinggalkan Tuhan. Bahkan mereka bisa pindah agama. Memang masa kecewa masa yang sangat berat, saudara-saudara. Ya. Kita lihat LGBT, kenapa dasarnya? Mereka dasarnya kecewa, saudara-saudara. Ajaran sesat, dasarnya juga kecewa. Banyak, saudara-saudara. Jadi mari kita jangan sampai kecewa ikut Tuhan. Kalau Tuhan diamkan doa kita, jangan kita putus kecewa, saudara-saudara. Kita maju terus, ya. Kita coba bertahan, karena firman Tuhan katakan yang bertahan inilah yang bisa diselamatkan, yang bisa dapat berkat Tuhan, saudara-saudara. Jadi mari, saudara, kalau kita didiamkan, doa kita nggak dijawab, terus berdoa dan berdoa, ya. Jadi jangan putus harapan, saudara-saudara. Ya, terus berdoa. Suatu hari doa kita akan dijawab, saudara-saudara. Ya. Haleluya. Dan kita lihat, kita percaya bahwa masa-masa pandemi ini bisa diatasi, saudara-saudara. Ya. Kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Justru masa pandemi ini terbatas, saudara-saudara. Ya.
Suatu saat akan dia berlalu, badai ini akan berlalu. Tapi kuasa Tuhan tidak akan pernah bisa berlalu, saudara-saudara. Jadi jangan kalah dengan yang masa pandemi yang bisa berlalu ini, saudara. Ya, percaya saudara-saudara. Ya, kita tetap bertahan, tetap berdoa, setia sama Tuhan, apa yang terjadi. Ya. Yang kedua, kita lihat bagaimana bukan hanya didiamkan, wanita Kanaan ini juga diusir, saudara. Jadi levelnya lebih berat, saudara. Ya, haleluya. Tapi wanita Kanaan ini dia tetap nyembah Tuhan. Dia tetap minta tolong sama Tuhan. Ini contoh kita yang kedua ini, jangan mudah kita putus asa, saudara. Banyak orang putus asa juga bisa dia bunuh diri, saudara. Ya, melakukan tindakan-tindakan yang di luar daripada kehendak Tuhan dan sebagainya. Mari kita tetap menghampiri Tuhan. Ya, datang terus sama Tuhan. Ya, seperti wanita Kanaan itu, seperti janda itu, saudara-saudara, yang menghadapi hakim yang lalim. Dia terus mengetuk-ngetuk pintu hakim itu. Dia minta tolong dan minta tolong sampai suatu hari hakim itu menolong dia, saudara-saudara. Ya. Jadi mari, saudara-saudara, kita gunakan karunia kita. Ya. Karena pada saat kita percaya sama Tuhan, kita dikasih karunia, saudara-saudara, untuk menderita. Karena Tuhan tahu kalau ikut dia itu pasti menderita. Banyak kesulitan, banyak kesukaran seperti pandemi ini. Tapi Tuhan kasih karunia Anda. Ya, asal kita mempertahan, pasti karunia itu akan mengalir dalam kehidupan Anda. Anda akan bisa bertahan, ya, sampai masa pandemi ini berlalu. Kesesakan Anda akan berlalu. Ya, mari saudara-saudara, kita percaya bahwa di sini kita lihat masalahnya, ya, kita harus terus menghampiri Tuhan, ya, walaupun belum dapat jawaban. Yang ketiga ini disepelekan. Disepelekan, saudara-saudara. Memang bisa disepelekan karena wanita Kanaan ini orang kafir, saudara-saudara. Orang rendahan yang gak ada harganya gitu ya, orang Yahudi. Jadi disepelekan, saudara-saudara. Jadi lu mau orang pinggiran lah istilahnya gitu. Ya. Mana bisa lu, ya, minta tolong sama gua nih, ya. Nah, gua kan orang Yahudi. Mana pantas lu minta tolong sama orang Yahudi? Lu kan orang yang nggak diperhitungkan gitu. Tapi bagaimana saudara-saudara? Ya, dalam saat-saat ini, ya, walaupun kita seperti disepelekan, ya, doa kita nggak dijawab, nggak didengar, ya, ya, saudara-saudara, kita tetap, ya, jangan dikuasai sama hormat, saudara-saudara. Ya, biasanya kita dikuasai dengan hormat, kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Orang itu diberkati, ditolong sama Tuhan. Kok saya belum tolong? Akhirnya kita, ya, tinggalkan Tuhan. Ya, karena kita mau dihormati. Ya, saya katakan saudara-saudara, kehormatan itu lebih penting dari Tuhan, bukan dari manusia. Kehormatan manusia itu terbatas. Tapi kehormatan Tuhan itu nggak terbatas. Ya kan? Kehormatan manusia coba lihat. Orang yang gelandangan, yang miskin, apa mereka mau bisa dihormati? Enggak, diusir, dibuang-buang, saudara. Tapi kehormatan dari Tuhan dihargai, saudara. Walaupun dia miskin, dia lemah, seperti kita, saudara. Sumbu yang pudar, yang nggak padamkan, dia nyalain lagi. Bulu yang terkulai, dia nggak patah, ditegakkan lagi. Itu kasih Tuhan, saudara. Ya. Jadi mari saudara, kita percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, ya saudara-saudara. Ya. Dan ditambah saat-saat kita hidup masa sekarang ini,
beban kita makin bertambah. Ya saudara-saudara, masalah kita, persoalan kita makin bertambah. Bukan makin ringan, makin berat. Waduh, ini saudara-saudara. Kadang-kadang saya juga berteriak saudara-saudara, Tuhan saya nggak sanggup Tuhan. Yang satu saya nggak sanggup, datang lagi. Aduh. Tapi saya merenungkan firman Tuhan ini saudara-saudara. Anda bacalah cerita wanita Kanan ini. Jangan cukup sekali. Saya sih kalau menyarankan, ya, kalau mau ikutin saya memang berat saudara-saudara. Ya, saya nggak minta ikutin saya totalnya saudara-saudara. Ya, nggak sampai setengah lah. Ya, seperempat aja kali ya. Ada seorang hamba Tuhan menyarankan begini saudara. Kalau kita baca firman Tuhan, mau benar-benar meresap dalam kehidupan kita, itu nggak cukup sekali. Kita baca berulang kali, dia datang sampai meresap. Ya, sampai betul meresap. Berapa kali? 20 kali. Sanggup nggak? Sanggup lah. Baca di hadirat Tuhan. Bagian firman Tuhan ini. Anda pasti lihat bagaimana pertolongan Tuhan. Anda dapat kekuatan dari Tuhan. Karena firman itu kekuatan saudara. Ya saya nggak berdaya, saya lemah. Tuhan saya nggak sanggup Tuhan. Tapi ya itulah. Tuhan lewat firman Tuhan ini saya baca firman Tuhan. Kalau saya nyuruh Anda baca 20 kali, saya lebih dari 50 kali saudara-saudara. Saya lebih dari sekali. Jadi mari saudara-saudara. Ya. Saya nggak mengandalkan manusia, nggak mengandalkan saudara-saudara. Kuasa kegelapan enggak, apalagi itu saudara. Saya sungguh mengandalkan Tuhan. Saya datang kepada Tuhan, Tuhan tolong. Ini firman Tuhan saudara-saudara. Saya belajar. Saya kadang-kadang berdoa gak didiamin sama Tuhan. Ya, seperti ya disepelein, terusir. Gitu. Ya, tetap bertahan saudara, tetap menghampiri Tuhan. Ya, saudara. Jadi beban kita walaupun kita bertambah, kita tidak dikuasai hormat saudara-saudara. Tetap bertabah hati. Hanya orang yang tidak dikuasai hormat saudara-saudara. Dia mau bisa hidup berpada. Dia tetap bisa bertabah hati. Seperti Paulus itu saudara-saudara. Banyak persoalan menekan dia. Tekanan begitu luar biasa. Tapi dia tidak menyangkal Tuhan. Dia tidak tinggalkan Tuhan. Tapi dia tetap bertabah hati. Ya saudara-saudara. Mari saudara-saudara. Jadi kalau kita lagi dengan Paulus juga, dia banyak disinggung kehormatannya. Tapi dia tidak mau dikuasai sama hormat saudara-saudara. Dia mau dikuasai sama firman Tuhan. Ya. Dan Yesus menegur orang Farisi. Kenapa orang Farisi itu ditegur sama Tuhan? Orang Farisi itu lebih dikuasai hormat daripada dikuasai firman Tuhan. Hari-hari ini banyak hamba Tuhan juga dikuasai ya sama hormat, bukan dikuasai sama firman Tuhan. Makanya mereka berdebat satu dengan lain, mereka ribut satu dengan lain. Jadi mari saudara, jangan kita seperti itu. Ya. Kita dikatakan firman Tuhan harus rendah hati. Kalau orang dikuasai hormat itu makin dia membanggakan kepintarannya, kehebatannya. Tapi kita harus andalkan Tuhan saudara-saudara. Baru Tuhan akan tolong kita saudara-saudara. Saudara-saudara. Ya. Walaupun beban bertambah, kita percaya bahwa berkat Tuhan pun bertambah saudara-saudara. Penyertaan Tuhan pun bertambah saudara-saudara. Karena ada karunia yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Ya. Yang membuat kita mampu. Ya. Tuhan yang disembah sama Paulus sama dengan yang kita sembah saudara. Paulus punya kelemahan. Tuhan, berapa kali saya berdoa nih Tuhan, ya cabut duri saya, enggak dicabut. Ya, ada kelemahan saudara. Ya, jangan pikir hebat Paulus tuh, enggak saudara. Dia pun ada kelemahan, Musa pun ada kelemahan, semua ada kelemahan. Ya, apa andalan mereka? Andalan mereka Tuhan saudara. Ya, karakter ilahi itu yang ada dalam kehidupan mereka. Ya. Nah, jadi saya kasih contoh begini saudara-saudara.
Kalau zaman waktu Genghis Khan itu orang Mongolia, itu yang dikatakan Tahir kali ya, dia menguasai setengah dunia. Jadi dia itu orang Mongol pernah menguasai Tiongkok. Ya. Orang Tiongkok pernah dikuasai sama Mongol. Ya. Dan untuk mengalahkan orang Mongol ini, orang Tiongkok pergi ke biara Shaolin untuk belajar silat, kungfu. Tapi nggak gampang saudara-saudara. Biara Shaolin itu ada di gunung. Untuk sana harus naik gunung. Ya. Sampai di sana pintu gerbangnya nggak dibuka saudara-saudara. Ya, ketok-ketok saya mau belajar kungfu nih buat ngelawan penjajah. Nggak bisa saudara. Ya, udah capek-capek naik gunung, pintu nggak dibukain, nunggu berapa hari saudara. Paling cepat 3 hari, itu paling cepat. Ya. Nah setelah 3 hari, pintu gerbang itu dibuka saudara, sedikit nih. Lalu yang orang dalam itu keluar bawa satu baskom gitu ya, bapak udah gitu ya, yang hangat-hangat gitu. Jadi mereka yang mau belajar kungfu itu banyak yang nerbu bapak itu, ya. Tapi ada yang pintar, dia buru-buru masuk ke dalam saudara. Dan yang pintu itu bukan nggak lama saudara, hanya sekian detik. Pas bapak itu sudah keluar, ya, orang sudah nyerbu, ya, yang lain yang nyerbu bapak itu dia masuk ke dalam. Bukan sampai saja jadi situ kesukaannya saudara-saudara. Mereka belajar kungfu itu sulit saudara-saudara. Ya. Ya. Mereka harus ambil air dari bawah gunung dan nggak boleh tumpah. Ya saudara-saudara. Ya. Wah berat saudara-saudara. Udah gitu suka masak, bersihin biara dan sebagainya. Ya. Dan sebelum mereka dikasih ilmu silat, ajakin besi dulu, besi kuda-kuda saudara. Itu sampai puluhan hari loh, itu bisa ngalahkan loh saudara. Papa saya tanya sama saya, kamu tahan nggak? Nggak tahan, wah. Nah, ya udah, kamu jangan belajar. Iya. Karena nggak gampang saudara. Makanya firman Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, ya, akal budimu. Nggak bisa setengah, 30, berapa? Nggak bisa saudara, harus total, maksimal. Jadi kalau kita setengah-setengah, ya, kita akan gagal saudara. Nah kita belajar dari wanita Samaria ini. Dia berhasil mendapat pertolongan Tuhan, bahkan dapat pujian lagi. Besar imanmu. Anda tahu, hanya 2 orang yang dipuji sama Tuhan Yesus. Pertama perwira itu dan kedua wanita Kanan ini saudara. Orang Israel ada yang dipuji saudara. Tapi orang yang di luar Israel yang dipuji sama Tuhan. Ya saudara, di sini kita bagaimana? Karakter ilahi itu penting sekali saudara. Lalu yang terakhir ini dihina. Wah berat saudara, nggak tahan orang, sangat nggak tahan. Harga diri dia injak, waduh. Orang kalau harga diri gengsi itu paling saudara. Rela mati mereka, gue lebih baik mati dah daripada kehilangan gengsi gue. Orang seperti inilah yang udah salah saudara. Mereka nggak bakal dapat karakter ilahi, tapi karakternya iblis saudara, kesombongan. Orang seperti ini nggak bakal bisa mengatasi masa pandemi saudara. Hancur dengan masa pandemi. Saya yakin orang seperti ini nggak bakal bisa. Kita lihat wanita ini dikatakan anjing saudara. Tapi kita perhatikan di sini saudara. Ya. Yang dimaksud anjing di sini ada 2. Ya. Yang dikatakan nggak layak berikan remah-remah itu sama anjing. Maksudnya adalah anjing gelandangan. Anjing liar. Kalau kita baca firman Tuhan tuh yang suka menolak, ya, suka kembali ke muntahnya,
yang suka kembali lagi kalau orang Kristen tuh kehidupan lamanya, saudara-saudara. Ya. Tapi wanita kanan ini menjawab apa? Benar Tuhan. Anjing itu juga makan rama-rama dari yang jatuh dari menjatuhannya. Apa katanya, saudara? Nah inilah. Kita jangan jadi anjing pertama. Ya. Tapi kita belajar anjing yang kedua seperti wanita kanan. Apa? Yang kedua ini bicara anjing peliharaan. Anjing peliharaan berbeda dengan anjing gelandangan, anjing liar. Ini makanya saudara-saudara, kita belajar di sini jadi anjing peliharaan. Dan Tuhan pasti akan pelihara. Tuhan akan sayangi kita, lindungi kita. Walaupun kita hanya sebagai hewan dia, piaraan dia. Kita kan domba, ya kan? Kita kan domba. Dia kan gembala kita. Amin. Dia jaga lindungi kita. Mari saudara-saudara. Dan wanita kanan, kita lihat di sini. Adalah orang kafir. Tapi pada waktu datang pada Yesus, kenapa? Anak Daud. Ini nggak boleh sembarangan ngomongin saudara-saudara. Kata anak Daud ini hanya boleh diucapkan oleh orang Israel, orang Yahudi. Nggak boleh orang kafir. Makanya murid-murid Tuhan itu marah, diusir dia. Maka Yesus juga diam aja. Ya, apa-apaan lu? Lu kan orang kafir, ngaku-ngaku lu jadi orang Yahudi. Kapan lu diyahudiin? Memang ada sih orang yang itu orang kafir diyahudiin, tapi ada syaratnya dan ketentuan berlaku saudara-saudara. Nah, agama mereka. Dan kita lihat di sini letaknya saudara-saudara. Bagaimana wanita kanan itu dipuji sama Tuhan. Besar imanmu. Dan wanita kanan ini sudah membuktikan bahwa dia bukan anjing gelandangan, anjing liar. Kenapa? Dia tahan. Dia minta tahan. Disepelein dia tahan. Ya kan? Ya, diusir ditahan. Sampai dihina dia tahan. Dia seperti udah gak ada harga diri lagi. Buang harga diri dunia saudara-saudara. Buang harga diri iblis. Kita digantikan dengan harga diri Tuhan, amin. Ini yang penting saudara-saudara. Harga diri Tuhan adalah kerendahan hati, ketaatan, kekudusan. Itu harga diri, karakternya orang Kristen saudara-saudara. Itu anjing peliharaan saudara-saudara. Yang pasti dipelihara sama Tuhan. Dilindungi sama Tuhan. Mari kita belajar. Jangan gampang-gampang kita mudah kesinggung, kecewa, putus asa. Kita belajar. Ya, bahwa kita ini bukan anjing gelandangan. Kita adalah anjing peliharaan. Ya, kita berbeda dengan orang dunia, saudara-saudara. Kita berbeda, ya saudara-saudara. Mereka yang ikut arus dunia ini, saudara-saudara. Kita nggak sama dengan mereka. Jadi jangan iri hati dengan mereka. Jangan sakit hati dengan mereka. Kita percaya, ya saudara-saudara, bahwa kita ini anjing peliharaan Tuhan yang dikasih Tuhan. Ya. Dunia bergelora, ya saudara-saudara, dengan masalah persoalan. Tapi kita percaya, ya, dengan karakter ilahi inilah, ya, kita bisa mengatasi masa pandemi ini, menghabisi masa pandemi ini, dan Anda bisa diberkati Tuhan, saudara-saudara. Bahkan lebih daripada yang Anda doakan. Jadi mari saudara-saudara, pada pagi hari ini kita sudah belajar firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengatasi masa pandemi ini saudara-saudara dan bisa menghabisinya saudara-saudara. Ya, emang gak mudah, tapi kita lakukan bersama dengan Tuhan pasti bisa saudara-saudara. Ya, haleluya. Oh, haleluya. Karena Tuhan yang disembah sama Abraham, yang sudah memiliki karakter ilahi di tokoh Alkitab itu, sama yang kita sembah saudara-saudara.
Kalau mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Amin. Pasti kita juga bisa. Saya ditantang oleh mereka. Ya, masalah seharusnya miskin itu bisa, kenapa kita nggak bisa? Amin. Ini yang tantangan kita harus hadapi, saudara. Kita percaya bahwa Tuhan kita itu dahsyat, saudara. Justru kita sedang dilatih, saudara. Ya, untuk jadi ya anak Tuhan yang dahsyat, saudara. Yang punya karakter ilahi, yang bisa ya melakukan hal yang besar bersama dengan Tuhan. Mari kita bangkit diri, saudara. Haleluya. Kita akan lagi itu, saudara. Yesus bertanya kepada kita. Biarlah kita terus mau percaya sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya saudara. Bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi kita, saudara. Memperdulikan kita. Biarlah kita kerjakan iman kita terus, saudara. Kita kerjakan karakter Tuhan dalam kehidupan kita. Inilah jalan satu-satunya untuk kita hidup berkemenangan atas pandemi ini. Haleluya. Yesus bertanya kepada kita. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika Dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Yesus bertanya. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Haleluya. Jika Dia datang dua kalinya untuk menghakimi dunia, apa yang kau buat selama hidupku? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Apa yang kau buat selama hidupku? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Allah akan membenarkan, Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Yang sungguh berharap padanya. Yang sungguh berharap padanya. Haleluya. Haleluya. Biarlah kami boleh sungguh berharap, Tuhan. Yang terus berharap seperti wanita Kanaan yang percaya itu, Tuhan. Biarlah kita percaya dengan segenap hati, jiwa kekuatan kami, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah kami boleh mengerti, merespon dengan firman-Mu, Tuhan. Memang kami percaya masa-masa pandemi ini, kalau kami ikut Engkau, memang kami merasa begitu sulit, Tuhan. Tapi kami percaya kami tidak sendirian, Tuhan. Kau beserta dengan kami, Kau menyertai kepada kami setiap langkah kehidupan kami, Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau akan bawa kami hidup berkemenangan, Tuhan. Mengatasi pandemi itu, Tuhan. Mari Engkau tolong kami, Tuhan.
dalam masa-masa pandemi ini Engkau bentuk kami memiliki karakter ilahi ini. Kau letakkan dasar daripada karakter ilahi ini dari wanita Kanaan yang percaya ini Bapa. Walaupun doa kami belum dijawab, kami mau berdoa. Kami mau terus menghampiri Tuhan. Kami tidak akan putus asa, tidak akan kecewa Tuhan. Tidak mau dikuasai hormat kami, walaupun kami belum seperti yang kami hendaki Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, suatu hari Engkau pasti bisa berkati kami Tuhan, seperti Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Biarlah kami tidak dikuasai emosi kami Tuhan. Biarlah kami tetap dikasih kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Kami dikuasai firman-Mu Tuhan. Walaupun kami orang-orang yang sederhana, kami yang tidak terpelajar, kurang terpelajar, kami belajar untuk kami tidak dikuasai dunia ini, emosi kami. Oh, tapi kami dikuasai sama firman-Mu Tuhan. Oh, seperti Lazarus itu Tuhan, seperti wanita Kanaan ini, dia dihina Tuhan, nggak ada harga diri lagi, tapi dia dikuasai firman Tuhan. Haleluya. Oh, sikasakanda kurlasikasi. Mari Tuhan tolong kami. Supaya kami dikuasai firman-Mu. Firman-Mu bertermeterai Tuhan. Bertumbuh dan berakar dan membuah. 30 lipat, nambahkan 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai bicara. Tapi biarlah Tuhan akan terus berbicara pada kami. Untuk jadi pelaku firman-Mu. Dan kami boleh hidup menyenangkan Engkau, memuaskan Engkau kekal selama-lamanya. Kami boleh bersyukur Tuhan. Kalau pada hari ini kami bisa ibadah online. Dan minggu depan Tuhan, kami bersyukur Kau buka jalan buat gereja ini. Untuk kami bisa ibadah di gereja. Ya Tuhan, pada jam 8 dan jam 10 pagi. Seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan. Bahwa kami percaya Tuhan. Haleluya. Sekali kami ibadah di gereja, akan terus ibadah di gereja Tuhan. Amen. Haleluya. Dan kami akan mengalami berkat-Mu yang berkelimpahan, bahkan tidak berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat tangan kita. Kita akan haleluya, diberkati Tuhan dengan berkat yang berkelimpahan dan tidak berkesudahan. Haleluya. Kurelashikasakan. Biarlah kasih karunia, anugerah, kecintaan daripada Allah Bapa, kemurahan, kebajikan, belas kasihan dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita, penghiburan yang manis, persekutuan yang indah, kekuatan yang heran, nyata, ajaib dari kuasa Roh Kudus yang sudah menyertai kita pada pagi hari ini. Boleh menyertai kita Maranatha. Yesus menyebut dalam kemuliaannya, yang percaya katakan amin. Haleluya. Kiranya haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan minggu depan tanggal 22 Agustus kita akan kembali ibadah di gereja jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Terima kasih buat perhatiannya, Tuhan berkati. Amin. Haleluya. Amin.